Ada yang mungkin menggunakan rilis ya, dia rilis, melepaskannya ada dengan napas. Kalau ke psikolog kan katarsis ya, dia menulis atau journaling dan segala macam. Apakah semuanya selesai ya? Kenyataannya tidak. Ya, kalau misalnya banyak ya metode, ada orang pakai ruqyah gitu. Ya banyak dong pasien ruqyah yang mungkin Mbak Pink kan juga tahu ya, pasien saya dari berbagai tempat yang tidak sembuh juga loh dengan ruqyah gitu. Bukan untuk meremehkan. Bahkan saya mungkin versi ibaratnya tempat terakhir mereka ya untuk meruqyah, karena sudah ke berbagai ustadz, ternyata juga tidak maksimal. Kenapa? Karena menurut saya perlu memang beberapa jenis. Ya, saya seorang hipnoterapis, tidak langsung hipnoterapis itu memang bisa hilang, tapi tergantung orangnya juga, ya kan, gitu. Jadi uninstallnya pakai banyak metode gitu, tergantung aplikasi yang diinstal. Kalau aplikasinya banyak berarti semakin lama lagi uninstallnya. Betul, aplikasinya banyak dan double misalnya. Nah ya, itu. Oh gitu. Karena selama ini kan pemahamannya orang tuh kamu maafin aja, ikhlasin aja gitu. Jadi kadang orang berpikir ketika kita memaafkan dan mengikhlaskan, otomatis kita sembuh. Itu pemahaman yang masih beredar di masyarakat seperti itu, Dok. Betul. Bahkan di dunia saya belajar ya, di dunia meditasi itu ada juga yang pokoknya kamu harus langsung memaafkan. Padahal ini belum dikasih kunci untuk memaafkannya. Padahal sebenarnya yang lebih tepat ya sebelum meditasi, ada banyak teknik yang bisa dilakukan agar meditasi itu lebih mudah. Lebih mudah lepas gitu, kita melepaskan. Ada hal-hal yang dulu saya pernah melepaskan satu permasalahannya dalam masalah inner child, satu hal. Itu memang langsung hilang. Terus ikut metode lain, hilang yang bagian ini. Tapi yang ini belum hilang. Di meditasi ada banyak yang hilang, tapi ada juga yang belum hilang. Maka bagaimana, apakah kita harus segera memaafkan? Kalau nasihat saya pribadi ya sebagai yang mengalami, pertama itu yang diterima tuh diri kita dulu. Jangan langsung maafin, semua dimaafin, enggak. Kalau kita belum bisa maafin, nggak apa-apa. Pelan dulu saja. Kita ada ego yang nggak buru-buru juga harus kita gitu. Jangan tuh diri sendiri. Yang pertama, terima dulu. Ya, bukan langsung segera maafkan. Kan kadang kalau kita nulis sesuatu tentang luka hati kita, udahlah maafkan. Allah aja Maha Pengampun. Bukankah kamu ingin Allah memaafkanmu? Kadang mulut memaafkan, ternyata hati belum. Saya pernah mengikuti berbagai sesi ya. Saya pikir saya telah memaafkan total nol. Ternyata suatu saat itu muncul karena memang ada hal-hal lain yang belum. Orang tuh kan melukai kita tidak satu. Dia melukain kita tuh banyak. Yang hilang ini kayaknya udah lego ya. Mungkin ini yang paling besar. Tapi yang ini kan belum. Jadi memaafkan itu kan tidak langsung semua langsung brek. Dan tidak langsung seketika. Kalau saya tak terima sakit hatiku, lukaku ini dirasain, gimana sih rasanya? Nah, itu ada tekniknya. Teknik merasakan ketika kita dikata-katain, dicaci maki. Ini dirasakan di badan mana yang terasa. Gitu, diterima dulu baru kita lepaskan. Walaupun emang ada teknik-teknik gak perlu menerima sekarang. Ya, saya ada beberapa coach yang gak perlu menerima tapi bisa dilepaskan. Namun memang jadi kayak kosong gitu. Kadang saya pernah ngerasain kayak bingung, kok kayak kosong ya, kok kayak ada sesuatu yang aneh gitu. Tetapi itu juga bisa diikutin. Monggo sih kalau menurut saya apa aja teknik yang dilakukan, tapi bagi saya pribadi yang paling bagus tuh kita nerima loh. Kalau kita tuh nggak mau dimintain terus sama ibu kita, bapak kita. Nerima loh kalau kita sakit hati udah ngasih semuanya nggak diterima kasihin. Wah, berarti kamu tuh nggak ikhlas ya. Apapun lah kata orang. Yang kita rasakan tuh diri kita. Valid kok perasaan kita, mangkel, sedih, kecewa. Ya, kita diterima dulu rasanya. Duh, sedihnya aku, kecewanya, marah, jengkelnya. Setelah itu kita
pelan-pelan akan rilis. Kita maafkan, kita akan rilis. Jadi jangan langsung nuntut orang ya. Terutama gini, kalau ada orang cerita tuh jangan, kamu maafkan, Allah Maha Pengampun. Saya sedikit pengen ngomongin tentang agama ya, bahwa dalam Islam Allah itu memberikan kita pilihan. Memaafkan ataukah menuntut dunia, menuntut akhirat gitu. Itu boleh semua. Yang nggak boleh adalah membalas yang lebih besar. Kalau kita ditampar pipi kiri, kita juga tampar dia pipi kiri satu kali. Itu impas, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh, dia nampar satu kali, kita tampar 3 kali. Gitu. Dalam artian menuntut balas dunia itu boleh. Yang tidak boleh adalah melampaui batas. Boleh nggak memaafkan? Banyak pas para sahabat juga, saya nggak memaafkan besok di akhirat. Jadi maaf itu yang juga disampaikan kepada Abu Bakar itu keutamaan. Keutamaan itu kan tidak wajib. Jadi saya bukan menyuruh orang, ayo kamu jangan maafkan, harus dendam, bukan. Tetapi jangan menuntut orang itu memaafkan. Ya, jangan buru-buru. Kalau toh dia tidak memaafkan, ya itu hak dia. Ya, karena Allah memberi hak kepada seorang hamba memaafkan atau tidak. Memaafkan lebih utama. Ya kan? Tapi kan ada juga yang belum mampu ya untuk lebih utama, mungkin butuh waktu. Ataupun kalau sampai meninggal, ada ulama yang dia memang tidak mau memaafkan itu kan memang diperbolehkan. Masa sahabat, para ulama yang memang tidak ingin memaafkan itu kemudian kita katakan beliau hina? Tidak. Allah sudah memberi pilihan. Gitu kalau kita ngomong dalam agama Islam, supaya kita itu punya batasan ya. Jangan sampai kita nyalahin orang. Sudah dia stres, dia depresi, masih disuruh maafin, coba. Ya dia lagi down banget, lagi habis dicuri uangnya dia tabung berpuluh tahun, terus kayak udah maafin aja, ikhlasin aja. Ini yang ngomong yang kurang ajar. Ini yang ngomong yang nggak tahu diri, nggak punya empati. Sebenarnya mungkin dialah yang gangguan mental itu ya. Gitu. Iya dok. Jadi memang orang-orang tuh kadang terburu-buru bilang udah maafin aja, ikhlasin aja. Gitu. Padahal kan nggak semua luka itu sama. Kadang luka kan dalam dan butuh waktu untuk sembuh ya dok. Betul. Banyak ada apa ya? Tidak semua orang juga memang tadi saya sampaikan bisa langsung segera memaafkan. Toh kalau kembali kalau kita sebagai seorang muslim tidak harus. Jadi jangan menuntut diri dulu lah gitu. Nanti pelan-pelan kalau kita belajar berbagai jenis terapi, itu memaafkannya tuh akan pelan-pelan dengan sadar. Kalau sadar kan enak ya? Iya. Jadi nggak dipaksa. Ada sebagian orang yang mulai sadar kalau oh iya ada bagian dari diriku yang terluka, tapi banyak juga yang belum sadar, tapi orang lain yang ngerasa gitu dok. Nah kalau misalnya dia itu hobinya maki-maki orang, karena orang tuanya pernah kayak gitu, tapi dia ngerasa aku sudah memaafkan kok, aku nggak perlu belajar menerima terapi ini itu. Padahal dia sudah posisinya masih banyak hal yang tadi hobinya marah-marah, kaku gitu. Iya, tapi belum sadar karena merasa aku udah maafin orang tua aku, tapi orang lain yang merasakan. Jadi saya pengen menyampaikan bahwa saya dulu juga nggak ngerti. Jadi saya itu pengen sembuh, pengen baik, pengen ya pokoknya aku pengen bagus ya, pengen sikapku tuh nggak begini dan nggak begitu. Itu saya tuh dulu nggak ngerti caranya. Seandainya saya ada yang bimbing gitu ya. Nah terus kemudian yang ngerasakan orang lain ya, mungkin atau orang dekat saya gitu ya. Setelah saya belajar, ketemu banyak orang yang lagi proses terapi itu, memang ada yang tadi seperti dirimu bilang. Misalnya aku yang marah-marah, aku nggak merasa kalau aku tuh ada luka. Kalau aku kan ada ya, aku merasa aku ada luka pengen sembuh. Ada yang dia tuh nggak sadar diri bahwa dia terluka. Dikasih tahu pun dia kayak gitu. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Dia bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa gitu ya. Aku udah maafin kok, aku maafin orang tuaku gitu. Maka sikap seperti ini menurut saya ya karena ego dia ya. Ya dia
merasa aku sudah baik, aku sudah memaafkan sehingga aku tidak perlu terapi. Itu kalau saya pribadi ya menghadapi orang seperti itu, kita itu kalau ngomong sama orang yang nggak sefrekuensi, kita nyambung ya Pindan, karena kita pernah mengalami hal yang sama, ngerti nggak? Ada frekuensi yang memang kita setara bisa ngomong. Jadi kalau ngomong sama yang frekuensinya lebih rendah, itu kan nggak nyambung, nggak bisa. Jadi ya kayak gitu tuh mau dinasihatin agak sulit. Ya mungkin kalau mau ini to the point ya pakai surat gitu, pakai WA rahasia gitu, langsung tulis kamu gini gitu. Kamu tuh kok banyak ya, kamu kasar, kamu apa, terus saya pengen kamu coba nih hubungin ini untuk biar kamu sembuh atau terapi ini, udah gitu aja. Tapi nggak perlu ngobrol yang kayak kalau nggak nyambung itu dinasihatin nggak bisa. Jadi caranya itu dengan kita berikan tulisan atau tadi langsung aja nasihat, tapi mungkin dari orang yang tidak dikenal, karena mungkin kan dia gengsi juga kan kalau dapat, misalnya dia SPV, dia gengsi dong dapat masukan dari yang bawahnya, atau temennya pun gengsi, bahkan dari bosnya pun gengsi. Saya beberapa kali dulu punya karyawan-karyawan yang dia itu sebenarnya bermasalah banget ya dalam perkara hubungannya dia dengan orang lain, dan saya melihat itu dari ibunya. Ya dia pokoknya dia pengen aja lah sama ibunya, sudah nggak bisa kita sembuhkan dia kan. Jadi kita juga nggak bisa merubah orang kalau memang dari dianya nggak mau sembuh. Ya betul, nggak bisa kita ngerubah orang. Kayak orang banyak yang kejadian mau ngerubah suaminya gitu ya. Itu kan lucu sekali. Nggak bisa, orang itu tidak bisa dirubah. Yang penting ada dia mau berubah untuk dirinya sendiri. Mau nggak? Kalau enggak, ya sudah. Jadi segala sesuatu dalam Islam pun juga jadi orang itu tuh akan dipertemukan dengan yang satu ruh, level kesadarannya. Kalau di Islam kan satu ruh itu satu jenis, jadi bukan pakaian tapi hati. Dia yang hatinya bersih ya bersih, penyayang ya penyayang gitu kan. Jadi pernah ketemu dong satu komunitas yang kasar-kasar, yang suka nyalain orang, suka nyesatin orang, itu satu kelompok semua kan, bengis semua gitu. Pernah ya? Tetapi ada satu komunitas yang orangnya tuh cuman guyon-guyon aja temennya, yang nggak mau berat-berat ya kan. Itu tuh disatukan tuh ruhnya. Dalam Islam begitu. Nah, kalau di kita yang tadi saya bilang itu yang kita frekuensinya itu sama, maka baru akan cocok. Kalau frekuensinya nggak sama, ngoyo gitu ya bahasanya. Pantes ada ketemu si A, kok habis ketemu rasanya capek banget. Tapi ada yang ketika habis ketemu si B langsung semangat. Gitu, iya betul. Beda frekuensi. Betul, beda frekuensi. Dan kita tuh frekuensi kadang juga naik turun ya. Ya sebagaimana tadi yang kita kalau ngomongin energi gitu kan, memang ada naik ada turunnya. Pas energi kita bocor, bahasanya kan gitu. Jadi aduh gitu. Maka kita memang harus terus menyeimbangkan diri kita biar pada posisi level yang baik, berkesadaran yang bagus gitu, sehingga insya Allah ya kita bisa kok menaikkan frekuensi bahasanya begitu ya, agar frekuensi kita tuh setara dengan orang-orang yang baik, begitu bisa. Baik dokter, ini ada satu lagi pertanyaan terkait inersial. Kalau misalnya ada anak yang tinggalnya sama neneknya, kakek neneknya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu pasti punya inner child yang sama parahnya nggak sih sama orang yang tinggal sama bapak ibunya, tapi bapak ibunya kasar, bapak ibunya sukanya rendahin anaknya. Atau bisa jadi orang yang tinggal sama kakek neneknya, selama kakek neneknya baik, justru luka asuhnya nggak sebanyak yang tinggal sama ibu bapaknya. Oh iya. Ya, jadi ini sebenarnya sekalian menjawab tentang figur. Orang bilang fatherless gitu ya. Kita pernah melihat seorang anak tinggal sama neneknya aja tanpa bapak. Kemudian seorang anak yang tinggal sama bapak ibunya. Kenapa kadangkala bagus yang sama neneknya? Kan ada orang tuh gini, pokoknya harus sama bapaknya, supaya ada sosok, ada figur bapak. Lah bapaknya nggak baik kok, bapaknya nggak ngasih sayang. Kan kita punya banyak
banyak ya di antara kita tuh yang punya bapak, punya ibu, ya. Kemudian justru itu tidak membuat kita jadi bahagia, jadi baik. Karena bapaknya nggak sayang, bapaknya ada sosok tapi nggak hadir. Kemudian yang ibunya tadi, sang ibu ini juga tidak menjadi sosok ibu yang baik. Jadi semakin menderita bersama orang tuanya. Namun ada yang dia tinggal sama neneknya, dia bahagia. Karena neneknya itu misalnya di kampung, dia yuk masak bareng, makan bareng berdua, pergi ke masjid bareng, kan ada ya kasus seperti itu. Iya. Dia ajak ke kebun, dia bisa main, nek aku main layang-layang, boleh gitu. Kalau malam tidur bareng sambil cerita, dengerin radio gitu, dia bahagia. Sosok bapaknya kadang-kala bisa dia dapat dari Pak D-nya misalnya. Gitu. Pak D yang sayang sama dia itu lebih baik daripada tiap hari dengan bapak ibunya, tapi adanya kekasaran, pemukulan, orang tuanya berantem. Berantemnya depan anak terus. Maka sampai dewasa tadi ada kasus yang saya bilang, anak itu sangat benci bapaknya karena ibunya selalu cerita yang ya kadang namanya perempuan ya kadang ngarang-ngarang gitu. Hal-hal seperti ini tuh nyata dan kita mesti mau melihat dengan mata kepala, dengan hati yang jernih, bahwa tidak semua hal itu harus benar-benar tadi harus sama bapak ibunya, ya kan? Makanya tadi kita pernah ngobrolin tentang istri yang nggak mau cerai karena kasihan anaknya nggak ada figur bapak. Lawang bapaknya aja nggak sayang, ya kan? Mereka kalau serumah berantem, figur yang mana yang didapatkan? Nah, ini malah tinggal dengan nenek, tetapi neneknya itu bisa mendidik dengan baik, ya, neneknya di kampung lah ya. Terus misalnya neneknya nyuruh, nak belanja apa sayur, terus bikin bareng, makan bareng, ya kan? Ke pasar bareng atau ke kebun. Anaknya bisa main layang-layang, anaknya bisa main hal-hal yang bermain sama teman-temannya yang bisa pakai mainan-mainan di desa. Terkadang itu seringkali, bukan terkadang, banyak orang yang jadi baik malah tinggal sama nenek atau kakeknya. Nah, ini kita bisa lihat ya, dan kita tidak perlu membutakan mata dengan hal seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya perannya ya, Dok, bukan fisiknya. Ya, lebih ke peran. Dan namanya father itu bukan kok harus seorang bapak. Jadi kakak yang tua, Pak D, Om, atau siapapun yang sebagai bapak ini juga boleh, bisa. Kakeknya bisa. Terima kasih banyak atas Masya Allah, kita tahu banyak banget tentang inner child, dan ternyata kadang kasusnya tuh nggak berat. Maksudnya bukan berarti orang yang inner child-nya beneran terluka itu nggak cuma kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal itu juga ternyata dampaknya juga gede. Kayak misalnya ibu yang suka curhat jelek-jelek soal ayahnya gitu, soal ibu yang suka ngerendahin anaknya gitu, akhirnya anaknya tumbuh jadi orang dewasa yang tidak percaya diri. Gitu. Kan dari cerita dokter kita jadi tahu juga ternyata kekerasan nggak cuma fisik tapi juga verbal gitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga. Untuk teman-teman sahabat jiwa, untuk podcast pagi hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang pengen sharing tentang masalah rumah tangga atau tentang mental health yang lain, silahkan bisa kirim email ke sahabat jiwa. Untuk emailnya nanti bisa ditulis di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.